Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Paneglang, yang terhormat Bang Imam Sutopo, yang terhormat Bapak-bapak dari Komite SMK Negeri 11 Paneglang, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Negeri 11 Paneglang. Perkenalkan, nama saya Dede Nur Asia. Saya guru dari SMK Negeri 4 Kabupaten Tangerang. Punten Bapak, saya di sini hanya sharing saja yang sudah melaksanakan program Bang Imam ini. Jadi jadi pokoknya Bang Imam ini di Kabupaten Tangerang salah satu pelopor untuk Kurasaki. Jadi kita alhamdulillah sudah melaksanakan program Kurasaki ini dari tahun 2020. Alhamdulillah sampai sekarang continue. Dan program ini Bapak Ibu harus semua warga yang ada di sekolah tersebut, dari siswa, dari guru, pokoknya dari semua warga yang ada di sekolah tersebut, termasuk Bapak Ibu yang pengguna atau memakai atau dagang di kantin. Contohnya Bapak Ibu, ini implementasi budaya kerja industri 5R melalui program Kurasaki. Saya berbicara tingkat LTA khususnya SMK, karena di SMK itu ada yang namanya budaya kerja Bapak Ibu. Jadi latar belakang kenapa kita menggunakan Kurasaki ini, pertama latar belakangnya ada budaya 5R. Karena kita kalau tingkat SMK itu Bapak Ibu, kita harus bekerjasama dengan dunia industri. Karena di kelas 12 ada yang namanya program PKM. Nah, program Kurasaki tadi sudah disampaikan oleh Bang Imam itu Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita. Nah, latar belakangnya yang pertama dengan budaya kerja yang tadi saya sebutkan. Lalu yang kedua, sekolah tempat berkumpulnya massa tadi, warga sekolah yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Lalu yang berikutnya pembiasaan positif. Di Soloka kami itu ada yang namanya setiap hari Jumat, namanya Jumat Berkah. Yang pertama, misalnya minggu pertama biasanya kita senam pagi bersama. Lalu yang kedua itu membersihkan semua lingkungan sekolah bersama-sama. Nah, salah satunya ini pembudayaan kebiasaan positif. Itu yang melatar belakangi timbulnya apa itu Kurasaki. Nah, Bapak Ibu, sebelum ada Kurasaki, ini potret sekolah kami. Sampah di mana-mana, ada tempat sampah tapi membuangnya asal. Jadi di kami itu pengambilan sampah seminggu itu bisa 3 kali. Karena murid SMK Negeri 4 Kabupaten Tangerang itu jumlahnya 1.600. Jadi kalau satu anak dari jam 7 sekolah sampai jam 15 sore itu istirahat 2 kali. Kalau satu anak memegang yang satu tadi minuman apa tadi namanya? Cekek ya. Yang satu pakai somai dan sebagainya, itu kan sudah 2. Kalau dikalikan 1.600 dikali 2 kali istirahat itu beribu-ribu sampah. Jadi program Kurasaki ini emang tidak menghilangkan sampah tapi mengurangi sangat besar sekali. Yang tadinya 3 kali si tukang sampah datang ke sekolah kami itu sekarang hanya 1 kali. Itu pun membawa sampahnya hanya sedikit. Itu Bapak Ibu. Nah, dilihat ini di SMK 4 biasa tadi ya, pakai plastik, pakai wadah sabun, terus anak-anak di sana
Seperti itu. Ini SMA 11 sekarang. Oh iya. SMA 11 mungkin tadi saya muter ya sebelum ke sini sama Mbak Ima, sama seperti ini. Tadi pada bawa plastik. Nah, tahap sosialisasinya Bapak Ibu, yang pertama tadi melakukan sosialisasi budaya kerja. Kami karena kami sudah MOU dengan industri-industri, kami mengundang PT Mayora. Biasanya kan kalau di perusahaan ada yang namanya K3LH untuk keselamatan, kebersihan. Jadi kami mengundang. Jadi nanti kalau di perusahaan ini harus menerapkan 5R tadi. Lalu yang kedua, melakukan sosialisasi program Kurakasi dengan tim Stari Kabupaten Tangerang. Ini beliau orangnya. Alhamdulillah warga SMK 4 alhamdulillah sudah waras. Yang tadinya kata Pak Imam belum waras. Lalu yang ketiga, mewajibkan siswa dan guru membawa bekal atau tempat bekal makan dan minum. Dan itu hukumnya wajib. Salah satunya setiap masuk itu kan kami ada piket penyambutan siswa. Jadi ada jadwalnya. Itu salah satunya memeriksa apakah siswa membawa tempat atau tumbler makan dan minumnya. Berikut pemeriksaan hukum. Dan itu petugasnya nggak 1-2 guru. Itu setiap hari ada 10 guru. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu berikutnya menyiapkan kantin sehat. Salah satunya tadi semua yang terlibat di kantin, Bapak Ibu warung kita undang. Di situ kita membuat kesepakatan. Dibuatlah surat pernyataan di atas matran. Jadi Bapak Ibu kantin dilarang menggunakan plastik-plastik tadi yang sekali pakai. Dan kalau peserta didik kantin tidak membawa tempat, itu tidak dilayani. Konsekuensinya, kalau tidak mengikuti aturan sekolah, karena kantin adanya di dalam sekolah, sekolah punya aturan dan itu harus mengikuti. Maka silakan cari kantin yang tidak aturannya seperti Kurasaki. Jadi itu Bapak Ibu kantin ya. Alhamdulillah karena mereka mengais rezekinya di sekolah kami, akhirnya mereka mengikuti aturan tersebut. Alhamdulillah sampai sekarang. Mungkin yang bandel-bandel dikit langsung kita tegur gitu. Emang prosesnya sulit Bapak Ibu. Yang pertama yang harus kita lakukan tadi pemeriksaan dari awal. Lalu yang kedua harus punya piket per kelas. Jadi kita tugaskan 2 siswa untuk memeriksa juga, memeriksa ulang bahwa anak membawa tumbler atau tidak. Lalu yang ketiga kita kan membuat panitia ya untuk program Kurasaki ini. Dan itu setiap hari Bapak Ibu, tidak capeknya, mungkin yang lain pada bosan, itu kita keliling, termasuk ke kantin. Jadi keliling. Mohon maaf, Ibu Kepala Sekolah kami, ada tempat sampah, itu ada 1 di ruang umum rapat begini. Ada botol aqua itu langsung difotonya di tempat sampah. Langsung di-upload di WA group, langsung ditunjuk ini siapa pelakunya. Akhirnya Bapak Ibu yang tidak mengakui nanti dibahasnya ke semuanya. Akhirnya pasti ada yang mengakui. Akhirnya alhamdulillah tempat sampah kami walaupun ada cuma satu-satunya di ruang rapat itu selalu kosong karena takut. Salah satunya ya Bu, itu kan hanya cara takut dipoto dan di-share di grup sekolah. Berikutnya Bapak Ibu membuat kesepakatan tadi dengan pengelola kantin. Nanti ada contohnya dari SMK 4 seperti apa sih di atas tray. Menyiapkan fasilitas di sekitar kantin dan di depan kelas.
Alhamdulillah di sini sudah lengkap ya, tiap kelas sudah ada, jadi tinggal action saja. Berikutnya pengecekan kelas oleh tim 5R tadi, lalu setiap kelas lalu ada kader. Setiap hari kader melaporkan kondisi kelas ke tim 5R tadi, Bapak Ibu. Lalu peran serta siswa dalam menjaga kebersihan. Alhamdulillah Bapak Ibu, di kelas itu pertama tidak ada tong sampah karena kita slogannya sudah diganti. Yang tadinya buanglah sampah pada tempatnya, sekarang buanglah sampah dengan tempatnya. Itu pernah kejadian Bapak Ibu, ada tamu ke kita bawa botol ini sudah kosong diminum, mencari tempat sampah tidak ada, sampai beliau membawa pulang lagi sampahnya, seperti itu. Nah, untuk menghindari seperti itu juga Ibu Kepala Sekolah kami, setiap ada acara apapun itu kita udah tidak menggunakan botol-botol lagi, melainkan dengan gelas, walaupun itu nanti mungkin untuk petugas kebersihan itu lebih merepotkan, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Lalu untuk makan juga kita biasanya prasmanan Bapak Ibu. Jadi kita punya lengkap, ada 2 prasmanan lengkap, berikut piring dan tempat-tempatnya, seperti itu. Nah, ini sosialisasi budaya kerja 5 dan program Kurasaki. Contohnya dari tadi Mayora dan sebelah sini Bahima. Nah, penerapan budaya positif sekarang mereka sudah bawa tempat makan masing-masing, membawa bekal dan seterusnya. Pengecekan kurang kasih secara rutin oleh kelas. Nah, secara otomatis Bapak Ibu, wali kelas itu dijadikan panitia 5R atau panitia Kurasaki. Nah, peran aktif siswa di sekolah kami, alhamdulillah ini workshop dan protapang sudah menggunakan tidak menggunakan plastik lagi. Ini hasil programnya, walaupun sekolah kami tidak besar, tapi alhamdulillah enak dipandang gitu Bapak Ibu. Seperti ini, ya kita seri, bukan menggurui Bapak Ibu, ini hanya seri yang sudah kami lakukan dari tahun 2020. Jadi emang harus sama-sama, tidak bisa dengan 1 orang 2 orang, harus sama-sama. Kalau kita ingin, kata Mbah Imam, waras sama-sama, seperti itu. Ada, oh ini ya, ini surat perintahnya yang buat Ibu Kantin. Program sekolah dan sebagainya, ada surat perintahnya, ada materainya. Jadi diperkuat kalau mereka tidak ikut dengan program sekolah, yo mangga cari kantin di sekolah lain, seperti itu. Tapi alhamdulillah pada nah, salah satunya juga Bapak Ibu, ini ada kesepakatan kelas. Jadi biasanya yang tidak bawa tempat itu biasanya didenda, dan dendanya tidak main-main. Itu dendanya besar, tergantung kesepakatan kelas tuh. Datang ke sekolah tepat waktu, lanjut wajib memakai seragam, menjaga kebersihan kelas, wajib membawa menggunakan tempat, menerapkan 5R. Jadi harus ada kesepakatan kelas. Jadi semuanya tahu. Ya, ini Bapak Ibu dari SMK Negeri 4 Kabupaten Tangerang, dari aja. Alhamdulillah kami pun sudah sharing ke beberapa sekolah, dan tahun kemarin akhir 2024 itu kepala sekolah kami mengikuti Jambore GTK tingkat nasional. Itu mengangkat program Kurasaki. Jadi tepuk tangan juga buat pelopor Kurasaki Mbah Imam Sumarto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.